yang baru berusia 12 tahun, Tangsel nyatanya tidak lepas dari permasalahan pembangunan, khususnya yang berimplikasi pada kesenjangan masyarakatnya. Di kota yang memiliki 7 kecamatan dan 54 kelurahan ini lekat dengan persoalan kesenjangan sosial. Di wilayah-wilayah yang dikelola pengembang terlihat lebih maju, lebih megah dan lebih modern dibandingkan di sini. Wilayah-wilayah di Kota Tangerang Selatan yang dibangun oleh pengembang besar memiliki luas area 75,7 km persegi atau lebih dari setengah luas Kota Tangsel, yakni sebesar 147,2 km persegi. Kehadiran pengembang memang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Tangsel, sekaligus menjadi yang tertinggi di Banten, yakni mencapai 7,35% di tahun 2019. Namun, pesatnya pertumbuhan infrastruktur dan pembangunan besar-besaran juga berimplikasi pada menurunnya jumlah lahan pertanian. Pembangunan infrastruktur yang cukup masif ini bentuknya beragam, mulai dari pembangunan jalan, perkantoran, pusat-pusat hiburan, dan juga permukiman warga. Kesenjangan semakin terlihat antara permukiman besar yang dikelola pengembang dengan permukiman penduduk asli. Pemerintah kota dinilai belum mampu mengintegrasikan pembangunan yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Jadi kita bisa bayangkan kalau 70% infrastrukturnya itu bisa dikatakan infrastruktur yang lebih mendukung kepada keberadaan atau misalnya mendukung kepada eksistensi dari kawasan perumahan skala besar. Dan tumbuh kembangnya Tangsel memang sangat didominasi oleh kelas menengah. Selain itu, kesenjangan juga terjadi akibat lemahnya kebijakan pemerintah kota dalam pemberian izin lokasi ke pengembang, serta penegakan regulasinya. Pemerintah kota harus melirik potensi suatu wilayah untuk dapat dimaksimalkan, ketimbang bergantung kepada pengembang. Ini kan ada resource yang menurut saya sudah ada, kenapa dimaksimalkan? Atau juga pemerintah daerah ini kan ya pengatur gitu, mereka punya undang-undang, tagih saja begitu kewajiban mereka. Toh kalau misalnya kita mau hitung-hitungan, kalau Anda nggak selesaikan ini, Anda tidak saya kasih izin lagi. Wakil Wali Kota nomor urut 1, Rahayu Saraswati, menjadikan isu kesenjangan sosial sebagai prioritas utama di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Bersama pasangannya Muhammad, keponakan Prabowo Subianto ini akan mengedepankan pemberdayaan UMKM sebagai jurus atasi kesenjangan. Nah, ketimpangan sosial ini menjadi salah satu prioritas utama kita, terutama karena di tahun 2021 pasti semua pemerintah, dari pemerintah pusat sampai daerah akan fokus pada yang namanya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Nah, bagian dari pemulihan ekonomi itu kita mau melihat pemberdayaan masyarakat, fokusnya utamanya adalah pemberdayaan UMKM. Karena sekali lagi jurang antara yang kaya dengan yang miskin di sini terpampang sangat jelas sekali. Pembangunan yang terintegrasi antara pengembang dan warga menjadi visi prioritas dari pasangan nomor urut 2 Aziza Ruhamaben. Putri Wapres Maruf Amin ini bertekad mewujudkan klaster kerakyatan yang mengangkat potensi wilayah. Lebih pada nanti konsep pembangunannya, tentu konsep pembangunan yang lebih terintegrasi, berbasis ruang dan tematik sehingga bisa mengangkat potensi-potensi yang ada di masyarakat. Dan bagaimana pemerintahan kota nanti ini ya tentu menjadi pemerintahan yang solutif. Pasangan nomor urut 3, Benyamin Daphni Pilar Saga, akan berfokus pada tata ruang suatu wilayah yang belum tersentuh pengembang. Bersama putra Bupati Serang Ratu Tatu, Wakil Wali Kota Tangsel ini akan mendorong ekonomi kreatif masyarakat serta memaksimalkan sentra pertanian hortikultura. Daerah-daerah yang berkembang di Kota Tangerang Selatan ini akan kita arahkan kepada daerah-daerah. Saya ingin dorong menjadi dua sentra. Satu adalah sentra ekonomi mikro atau ekonomi kreatif atau koperasi, UMKM, industri kecil dan menengah. Yang kedua, saya pengenlah nanti ke depan daerah-daerah yang belum berkembang dan belum dijamah sama pengembang ini akan kita jadikan pertanian hidroponik, pertanian hortikultura. Beragam prestasi memang sudah berhasil dilakukan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Di antaranya terlihat dari meningkatnya angka indeks pembangunan manusia yang mencapai 81,48% di tahun 2019.
Juga meningkatnya angka IPG atau Indeks Pemberdayaan Gender yang mencapai 74,00 di tahun yang sama. Namun lebih jauh lagi, PR besar menanti ketiga pasangan calon. Pemerataan pembangunan yang terintegrasi, juga pengembangan potensi suatu wilayah juga patut disoroti. Lagi-lagi, masyarakat harus cerdas memilih dan memperhatikan setiap visi misi para calon pemimpin. Tim Liputan, CNN Indonesia, Tangerang Selatan.